Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 7 Mei 2024. Teman-teman, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin lumayan positif. Closing time frame weekly kemarin juga terlihat cukup bagus ya. Bitcoin bisa closing di atas dari 64.000, lebih dikit teman-teman, yang menunjukkan bahwa tekanan beli pada Bitcoin di perdagangan hari Senin kemarin itu lumayan tinggi. Dan hari ini pergerakan Bitcoin sudah kembali terkoreksi ke level 63.500 rupiah. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Kemarin ada sedikit data aja ya teman-teman yang kita dapetin, yaitu Eurozone Composite PMI and Services dari Uni Eropa. Nggak terlalu memberikan impact. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini akan ada beberapa rilis data lagi, yaitu retail sales monitor untuk Inggris. Lalu dari Eropa akan ada Eurogroup meeting. Dari Amerika Serikat akan ada FOMC member Kaskari yang akan speak. Jadi beberapa data ini memberikan impact yang moderate kepada volatilitas pada market. Oke, kita akan lihat ada sentimen apa nih yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin. Kemarin Bitcoin mengalami lonjakan transaksi ya, 1 billion transaction. Teman-teman, yang menunjukkan bahwa di perdagangan beberapa waktu terakhir itu meningkat banget. Ya, khususnya perdagangan dari Bitcoin sendiri yang mengalami transaksi yang lumayan tinggi. Kalau kita lihat sih dari data ini sudah mencapai memang 1 miliar transaksi teman-teman dalam 30 harinya sendiri. Jadi bisa dibilang sangat tinggi transaksi yang terjadi pada Bitcoin. Mungkin disebabkan karena beberapa pengaruh ya. Kalau kita lihat sih dari transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini kemungkinan dipengaruhi karena beberapa transaksi ETF yang masih lumayan tinggi. Jadi yang dimaksud transaksi itu bukan berarti transaksi beli doang, transaksi jual pun juga termasuk teman-teman. Ada penjualan ya yang lumayan besar dari ETF. Grayscale, kemudian BlackRock, Fidelity juga teman-teman. Kemudian juga kemarin kita baru aja mendapatkan approval terkait dengan ETF untuk diperdagangkan di Hong Kong teman-teman, dan ini bisa menjadi salah satu pengaruh juga atau memberikan pengaruh juga. Yang lain sih data dari bursa khusus Bitcoin yaitu River. River itu menemukan bahwa Lightning Network memproses dan perkiraan batas bawah sebesar 6,6 juta transaksi pada Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa ratusan juta transaksi telah dilakukan di Lightning. Jadi Lightning ini bisa dibilang salah satu layer pada Bitcoin juga yang mendukung ekosistem yang dimiliki oleh Bitcoin. Tuh, jadi ada peningkatan volume yang terjadi pada transaksi kripto, khususnya penggunaan Bitcoin. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, jadi ada iklan dulu ya dari CoinEx. CoinEx lagi ngadain futures trading competition, teman-teman, dengan total hadiah sampai 15.000 USDT. Teman-teman bisa ikutin kompetisi ini, jadi periodenya mulai dari 9 Mei sampai 18 Mei. Per video ini dibuat kan baru tanggal 7 Mei. Ada 2 hari kesempatan buat teman-teman prepare. Jadi koin apa yang bisa diperdagangkan itu adalah semua koin yang ada di market futures CoinEx. Jadi ini tradingnya di market futures ya. Buat teman-teman yang mau ikutin kompetisi ini, silakan teman-teman langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini. Teman-teman wajib melakukan trading atau memiliki trading volume di atas 15.000 USDT. Dan teman-teman akan berpeluang masuk ke top ranking teman-teman, yang nanti akan dikalkulasikan ya berapa jumlah trading volume kalian. Yang paling banyak itu akan dipilih dari peringkat 1 sampai 200 untuk memperoleh reward hadiah dari kompetisi trading ini. Nah, nanti hadiahnya itu akan dibagikan 7 hari setelah event berakhir. Syarat dan ketentuannya berlaku. Silakan teman-teman yang mau daftar CoinEx bisa pakai link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa aktifkan VPN kalian jika kalian menggunakan paket data, atau yang pakai WiFi juga bisa langsung teman-teman untuk melakukan registrasi.
Itu sih. Jadi untuk more information langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi dari CoinEx. Kemudian dari berita yang lain adalah narasi meme token. Sejak awal meme token dirilis ya, kisaran di 2020 sampai 2021, meme coin itu bisa dibilang menjadi salah satu tren. Setelah Doge yang menjadi pelopor, kemudian ada token-token baru seperti Shiba Inu, Floki, dan juga kawan-kawan. Bahkan sekarang yang lebih lucu ada PP, ada Gecko, teman-teman, Gecko Inu. Nah, jadi bisa dibilang peningkatan meme token itu meningkat drastis. Ada beberapa project kripto yang paling mendominasi terbentuknya meme token. Ya, yang paling banyak itu running di jaringan Solana. Selain itu ada Ethereum yang juga memimpin peningkatan, kemudian Base atau blockchain-nya Coinbase juga mengalami peningkatan dari sudut pandang token meme yang baru aja running, teman-teman. Jadi dari beberapa rilis data ini menunjukkan bahwa meme token itu sebenarnya salah satu produk yang sangat-sangat diminati oleh pasar. Jadi udah nggak bisa anggap remeh lagi meme token ya, meskipun secara fungsi mereka itu nggak ada sebenarnya. Namun market menilai bahwa meme token bisa dibilang menjadi salah satu alternatif untuk cari profit, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini ada beberapa berita yang cukup banyak. Bitdeer ini adalah salah satu mining company yang listing di Nasdaq, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya ya, perusahaan penambangan Bitcoin, Bitfarm akan menginvestasikan hampir 240 juta US dollar untuk peningkatan peralatan penambangan Bitcoin dengan tujuan untuk tetap memperoleh keuntungan setelah Bitcoin dibelah dua atau halving pada tahun 2024. Kepala Keuangan Bitfarm, Jeffrey Lucas, menguraikan rencana perusahaan untuk mengakuisisi 88.000 penambangan Bitcoin yang sangat efisien. Jadi para miners pun saat ini sedang gencar untuk beli alat baru. Apalagi dengan adanya halving yang membuat reward para miner semakin sedikit, otomatis produksi koin mereka sedikit, teman-teman. Namun produksi koin yang sedikit ini biasanya sih memberikan impact kelangkaan yang pada akhirnya itu akan memberikan impact kenaikan harga pada Bitcoin. Dan Arkham Intelligence pun sudah banyak sekali join dengan beberapa project kripto, teman-teman. Arkham telah mengidentifikasi daftar lengkap dompet maraton yang menyimpan lebih dari 1,1 miliar US dollar berupa Bitcoin di 23 alamat. Inilah yang dilakukan para whales ya. Whales biasanya memang tidak menyimpan satu aset mereka di satu wallet. Mereka akan sebar ke banyak wallet, teman-teman, untuk mendiversifikasi aset, mendiversifikasi risiko. Jadi resiko lupa frase, kehilangan, dan lain sebagainya. Itu coba didiversifikasi dengan banyak disimpan di banyak wallet. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, ini dari Paraguay ya. Senator Paraguay telah menghentikan kemajuan usulan larangan penambangan mata uang kripto. Jadi kemarin di Paraguay sempat dilarang untuk penambangan kripto, tapi sekarang sepertinya sudah akan dihentikan. Maksudnya larangan tersebut akan dihentikan atau akan dibuka kembali. Jadi penambangan kripto itu akan dibuka kembali di negara Paraguay dan para pejabat mempertimbangkan manfaat menjual kelebihan energi dari pembangkit listrik tenaga air milik negara mereka. Oke, dan ini merupakan salah satu berita yang lumayan bagus, teman-teman. Kemudian dilihat dari berita yang lain, Mempool founder Monaut. Oke, ini ada berita lain. Kita akan coba lihat. Monaut, pendiri Mempool, mengatakan bahwa seorang kustodian sekarang mengontrol alamat Coinbase dari setidaknya 9 pool, mewakili 47% dari total hash rate, seperti yang ditunjukkan oleh konsolidasi keluaran hadiah penambangan dari Npool, F2 Pool, Binance Pool, Brian, BTC.com, Sekpool, dan juga Polin, kustodian yang mana juga sudah mengontrol alamat Coinbase. Oke, ini seperti ada dominasi gitu, teman-teman, terhadap jaringan Coinbase yang didominasi oleh beberapa platform 9 pool ya, yang mempresentasikan sekitar 47%.
hash rate. Jadi ada dominasi di jaringan milik, Coinbase. Kemudian dari berita yang lain ada Bitmain, ini baru aja invest katanya teman-teman untuk penambangan awan atau cloud mining, ya, yang dilakukan oleh Bitmain, BitFuFu yang telah memperluas hash rate dalam operasi dari 15 EH teman-teman per detiknya, pada 30 Juni mencapai, hampir 23 EH per detik. Oke, ini, ada peningkatan, apa namanya, investasi teman-teman dari beberapa perusahaan miner. Kemudian dari berita yang lain datang dari Kenya. Kenya baru aja invite Bitcoin Miners Marathon Digital untuk melihat kembali cryptocurrency rezim yang ada di negaranya. Jadi ini sebuah keterbukaan oleh Kenya, negara Kenya, teman-teman, terhadap peluang investasi dari beberapa perusahaan miners. Ya, saat ini aku perhatikan ada beberapa perusahaan miners yang memang sudah mencoba peruntungannya, teman-teman, masuk ke negara belahan Afrika. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan resource yang murah. Jadi untuk teman-teman ketahui di negara Afrika itu banyak sekali minyak, ya minyak. Mereka punya sumber daya di sana dan tentunya penambangan Bitcoin kalau dibuka di sana itu bisa dapat harga yang murah, teman-teman, dibandingkan mereka buka di Amerika atau di negara-negara maju lainnya yang sudah pasti biaya energi di sana bakalan mahal. Jadi Marathon Digital itu lagi cari peluang investasi di beberapa negara berkembang, teman-teman. Itu, kemudian ini adalah pengumuman terkait dengan pemenang Solana Renaissance Hackathon. Kemarin Solana ngadain acara, ya acara hackathon gitu, dikumpulkanlah banyak programmer, kemudian ya orang-orang yang punya keahlian ya dalam bidang coding, itu dikumpulkan dalam acara hackathon yang mereka bikin. Ada sekitar 8.300 partisipan yang sudah ikut, teman-teman, dan sekitar 171 setelah submit di final project. Jadi beberapa orang ini beberapa jumlah programmer ini itu diajak untuk melakukan developing terhadap beberapa project dan yang menang itu memperoleh reward ya, memperoleh hadiah, teman-teman. Ada prize-nya di sini, yang mana ini tentunya menarik untuk para pengembang yang namanya project-project yang ada di kripto seperti di project gaming ataupun di project DeFi, payment dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus sebenarnya dari Solana ya. Kemudian berita yang lain datang dari Robinhood. Ini adalah salah satu exchange, teman-teman, yang kabarnya mendapatkan wealth notice dari SEC Amerika Serikat. Dan sontak pergerakan harga dari saham Robinhood turun 2,5% setelah dapat wealth notice. Jadi SEC sekarang memang lagi gencar-gencarnya menyerang, bukan menyerang sih, lebih tepatnya kayak menyelidiki beberapa exchange, teman-teman, yang dianggap punya masalah. Udah banyak banget dari Kraken, kemudian Coinbase, Binance, dan juga exchange-exchange yang lain itu semuanya mendapatkan pemantauan khusus dari SEC. Dan ujung-ujungnya ya duit, teman-teman, denda. Pemberitahuan well notes ini tidak berhenti bahwa penerima telah melanggar hukum apapun. SEC mengeluarkan pemberitahuan Wells kepada perusahaan-perusahaan yang ketika berencana untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap mereka. Oke, SEC lagi banyak banyak pemantauan, teman-teman. Lagi sibuk SEC sekarang. Kemudian ETF Bitcoin Hong Kong tak sanggup redam tekanan jual dari ETF Amerika Serikat. Oke, selling pressure sebenarnya sudah sempat berakhir ketika perdagangan di hari Jumat kemarin. Dan saat ini ada semacam inflow dan aku sendiri sih belum lihat data terbaru dari source of value apakah ETF ini lagi mendapatkan arus masuk atau tidak. Tapi overall ini baru-baru aja kita sepertinya akan shifting dari tekanan jual ke tekanan beli. Semoga sih ini bisa menjadi narasi yang bagus buat Bitcoin ke depannya, teman-teman. Oke, itu dari beberapa berita yang ada pada market. Sekarang kita lihat bagaimana sih kondisi dari pergerakan dari Bitcoin.
Oke, di perdagangan kemarin lumayan bagus, indeks dolar lumayan support untuk kenaikan Bitcoin ya. Indeks dolar mengalami kenaikan tipis saja, kemudian ada gold atau SAU itu mengalami kenaikan hampir 1%, S&P 500 kemarin juga menguat sekitar 1%, dan Bitcoin itu kemarin juga closing weekly-nya bagus dan sempat mengalami kenaikan ke 64 sampai 65.000 sebelum akhirnya dia mendapatkan tekanan. Kalau aku perhatikan sih dari pergerakan Bitcoin lumayan, apa ya, bisa dibilang lumayan bagus, tapi ada memang beberapa level yang membuat Bitcoin ini mengalami tekanan dan sepertinya resistance terdekat kita saat ini yaitu di kisaran 65.000. Dari pergerakan smart money pada Bitcoin sebenarnya belum terlalu besar ya, di perdagangan kemarin belum terlalu besar dan buyers pun juga belum terlalu kuat untuk bikin harga yang lebih tinggi pada Bitcoin. Nah, ini proses pergerakan dari Bitcoin kemarin, teman-teman. Bitcoin udah naik lumayan bagus di weekend, hari Sabtu, hari Minggu, sampai hari Senin kita closing lumayan positif. Namun di perdagangan dini hari tadi sepertinya ada tekanan jual yang terjadi ya. Di sini ada tekanan jual ditunjang sama volume yang lumayan tinggi dan smart money yang justru mengalami penurunan. Dari sini sih indikasinya memang pergerakan Bitcoin akan berpeluang koreksi jangka pendek. Resistance atau support terdekat pada Bitcoin kemungkinan ada di sini, di level 61.600 teman-teman. 61.600 bisa menjadi salah satu support kuat untuk Bitcoin. Nah, sebelumnya kita lihat lagi pergerakan Bitcoin ke depannya bakalan kemana. Tapi yang pasti jangka pendek ada tekanan jual yang memang sudah terjadi pada Bitcoin. BTC Dominance kemarin agak sedikit naik, tapi nggak tinggi-tinggi banget teman-teman. Dan beberapa altcoin itu mengalami kenaikan ya, kayak Solana kemarin naik sekitar 6%, lumayan banget. Lalu ada WLD, Worldcoin, ini juga naik lumayan tinggi teman-teman. Yang lain ada Injective juga ada sedikit kenaikan 5%, tapi belum terlalu signifikan. Itu sih nggak terlalu banyak ya yang dapat kenaikan lumayan bagus, tapi overall kemarin udah bikin banyak orang juga cuan, teman-teman. Jadi congrats aja buat teman-teman yang sudah sempat akumulasi Bitcoin ya, yang sabar melakukan DCA. Ya, kalian bisa profit itu karena keputusan yang kalian ambil sendiri. Dan kalau aku perhatikan sih pergerakan dari Bitcoin saat ini itu lumayan menarik juga ya dari sudut pandang yang lain. Bitcoin ini sudah berhasil breakout dari pergerakan descending channel. Kalau kalian perhatikan di sini ada pergerakan descending channel pada Bitcoin, teman-teman, di mana descending channel ini merupakan channel penurunan. Ini kan dia turun nih. Di sini dia sudah berhasil breakout kemarin ke 65.000 dan sekarang lagi sedikit korektif. Dan jika pergerakan Bitcoin hari ini bisa positif, maka akan ada proses kenaikan yang lebih lanjut untuk pergerakan Bitcoin. Namun kalau dia kembali balik ke dalam descending channel ini dan mengindikasikan fake out yang terjadi, ya kemungkinan pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang turun sampai 61 ribuan something. Jadi dari sini kita melihat bahwa ya masih dalam proses dilema, teman-teman. Antara kemungkinan naik atau turun masih belum begitu pasti pada Bitcoin. Gitu sih, jadi ya sabar aja kalau teman-teman dapat momentum harga murah, DCA itu adalah cara paling aman ya buat teman-teman masuk. Jangan sampai teman-teman nunda, ujung-ujungnya harga udah naik baru FOMO. Setelah dibeli ternyata ada koreksi, turun lagi. Jadi ketika harga sudah mulai koreksi, teman-teman bisa maksimalkan untuk masuk. Karena dari setelah halving biasanya memang masih ada fase-fase koreksi beberapa minggu teman-teman. Namun selepas itu biasanya market akan kembali dalam tren bullish. Jadi jangan sampai kehilangan momentum. Kalau dari sesi itu, sementara posisi saya memang masih ada di market kripto, teman-teman. Jadi andai kata kalau pergerakan Bitcoin turun sampai 51.000 ya, sesuai dengan ekspektasi saya. Let's say kalau memang trennya turun sampai ke level tersebut, saya akan dedicate untuk masuk. Namun kalau seandainya Bitcoin tidak turun ke level tersebut, saya sudah punya barang. Ya, bahkan masih hold ketika pergerakan Bitcoin kemarin ada di kisaran level 70 ribuan teman-teman. Jadi saya nggak jual aset saya,
Dan kalau dia turun, saya sudah siap dana lagi buat akumulasi. Tapi target yang saya pengen Bitcoin turun ke 52.000. Kalau tercapai saya DCA, kalau tidak pun saya sudah punya aset untuk tetap running profit. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, buat linknya ada di kolom deskripsi video ini bagi yang mau join di komunitas Telegram kita. Gitu aja akhir kata saya Andre, makasih.